Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Diarjo. Umur saya 63 tahun. Saya sebagai maestro seni tari jangkrik ngendir di Dusun Bangunrejo. Yang dulu orang-orang di masyarakat di Bangunrejo itu kena musibah Merapi tahun 1950 lajeng niku masyarakat Bangunrejo diusikan dari pemerintah di daerah Selo, ya, Adlik namanya, selama kira-kira 6 bulan. Jadi kejadian itu harus masyarakat di Bangunrejo yang asal dari Pencaringisor itu musi lagi kembali lagi ke Pencar, kembali ke Pencar itu tidak boleh. Pemerintah juga memberi papan yang itu dinamakan Dusun Bangunrejo. Salajengipun masyarakat Bangunrejo merasa mengeluh, ya, prihatin semuanya, keselamatan dan ya segala macam kesibukan, masalah prihatin, ya, kesusahan hati itu yang dulu ada, ya. Cari pepadang kemana, kesana kesini, itu ada yang selaginya itu minta tolong dengan leluhur kita itu memberi gaib, mimpi, ya, itu supaya masyarakat Bangunrejo mengadakan seni reok papan yang dinamakan seni jangkrik ngendir. Nah, begitu niku yakin masyarakat Bangunrejo niku nggih pados lalu napa niku pados master, insyaallah niku ngoten. Pados master kan mulang jangkrik ngendir, ceritane ngoten niku. Terus niku estu jangkrik ngendir selalu didirikan di Dusun Bangunrejo. Itu di semula pembukaan itu di Dusun Bangunrejo. Zaman dahulu sareng ngresmekke dusun Bangunrejo, diresmekke niku ngangge seni jangkrik ngendir niki. Dados niku seni niki dados seni sanggeman untuk masyarakat Bangunrejo. Jadi ya sepertinya ya saji begitulah. Jadi Bangunrejo mengadakan reok jangkrik ngendir itu dibuat ya suka-suka kalau ada ulang tahun Sapar. Ulang tahun Sapar, sadaran Sapar niku kedah digiarkan. Dados niku mboten kedah kesele niku namung secara damel saji sareng genduren niku reok jangkrik ngendir selalu berdiri. Sampun wonten niku nggih masyarakat Bangunrejo tetep niku melestarikan seni reok jangkrik ngendir niku. Akhirnya niku nggih
Ya. Alhamdulillah masyarakat Bangurjo niku nggih alhamdulillah diparingi aman, diparingi lestari. Sedayanipun dipun paringi lancar. Samukawisipun kelajenganipun niku zaman dahulu sudah tahu macet niku 7 tahun niku mboten giat 7 tahun mboten giat niku menjadi kendala. Jadi kamila niki Leong Bangurjo niku najan mboten napa niku di delok niku mboten iso niku tetep dilestarikan untuk masyarakat Bangurjo. Niku ngoten. Kok kudune diparingi nama Jangkrik Ngentir. Niku masalahnya ngoten. Sejarah masyarakat Bangurjo niku zaman ingkang sampun riyin. Niku lajeng pados keselamatan masyarakat. Pados ketentremane dukuh niku nggih masa RT Pak Ketua RT niku nggih berhubungan dengan masyarakat bagaimana kados pundi carane desa Bangurjo niku saged tentrem. Lajeng ngoten niku niku Jangkrik Ngentir niku basangken kalih lampahe masyarakat Bangurjo len nalika semonten niku nggih lari ke sana ke sini kemana saja itu sambil menangis begitulah. Itu kalau Jangkrik Ngentir tiap meloncat ada kan ngentir. Di mana-mana ngentir. Dados niku ngoten niku sejarahe ngoten niku. Dados niku mendhet sejarahe masyarakat Bangurjo niku kok ngoten niku. Dados meloncat ke sana ke sini pados keselamatan kalian nangis. Niku nangis. Nggih nek sing mboten kiat ngejan nangis tenan. Nek sing kiat kali prihatin nggih nangis batine. Kados pundi carane le bisa masyarakat bisa tentrem terus iki musibah ki ora nimpah meliwat niku carane. Artine Jangkrik Ngentir niku nggih niku polahe niku ngoten. Nek jangkrik niku pados makanan itu kemana-mana Pak mencari keselamatan ya kemana-mana ya. Itu setiap berlangkah itu mesti ngentir. Terus niku nggih ngoten batangke masyarakat Bangurjo niku nalika semonten niku nggih ngoten niku masyarakat Bangurjo niku setiap langkah mesti mengeluh niku supados selamat niku pripun ngoten. Saklajenge niku nggih niku dinamakan Jangkrik Ngentir niku masalah niku gaib Pak. Jadi yang memberi nama itu Pupundan. Terus masyarakat Bangurjo namung ngestokke dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Parkani, alamat Dukuh Bangurjo, RT 3 RW 2, Desa Drakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Umur saya 47 tahun. Dan juga kami selaku warga Dukuh Bangurjo, saya juga untuk cerita tentang seni Jangkrik Ngentir. Memang saya juga sudah diberi cerita dari orang tua kami. Memang tari Jangkrik itu berhubungan dengan kesulitan waktu masyarakat yang sekarang berada di Dusun Bangurjo itu yang dulunya itu dari Dukuh Bencar, Desa Kelakah, Kecamatan Selo. Yaitu memang saya mendapat cerita memang itu betul apa yang diceritakan oleh Pak Alik saya, Pak Sudiarjo. Memang betul untuk tahun 1954
memang Merapi meletus, dan itu memang betul masyarakat Dukuh Pencar semua kabur, tidak ada yang di rumah dikarenakan takut ada abu api dari Merapi. Nah, sementara itu memang semua warga Dukuh Pencar itu amburadul di mana aja, ada yang di Selo, ada di Ampel, dan juga ada yang di Solo 3, ya betul Pak. Yaitu suatu itu kurang lebih tahun 1955 itu semua warga Dukuh Pencar dicari sama pemerintah untuk dikumpulkan dengan tujuan untuk menjadi satu. Itu sementara itu sampai tahun 1956 yang ditempatkan di atas Dukuh Citran yang sekarang dinamakan Dukuh Bangrejo. Nah, waktu itu memang yang diceritakan Pak saya, memang semua masyarakat Dukuh Bangrejo memang sangat kesulitan, ya kesehatan, ekonomi dan apapun memang sangat sulit dikarenakan baru aja kena musibah Gunung Merapi meletus, dan juga itu waktu itu memang baru aja semua warga menempati Dukuh Bangrejo yang dulunya itu memang cerita itu semua ladang. Jadi itu memang masyarakat Dukuh Bangrejo itu waktu itu semua untuk membuat rumah kecil-kecil yang penting bisa ditempati. Yang seterusnya yaitu memang semua masyarakat Bangrejo atau yang dituakan itu menurut cerita dikarenakan masyarakat Dukuh Bangrejo sangat kesulitan itu mencari ide-ide maupun mencari tembusan ke orang tua atau sesepuh. Nah itu, dan dari itu ada sesepuh yang mengatakan ya memang untuk mencari keselamatan, mau mencari apapun yang sehingga itu masyarakat bisa tenang, bisa tentram, dan di banyak rezeki itu diupayakan untuk mendirikan kesenian. Lalu itu mendirikan kesenian itu bukan semata-mata untuk kesenangan, tapi kesenian itu bagaimana kok bisa dinamakan jangkrik ngentir. Itu memang yang dikatakan Pak saya betul, itu memang jangkrik ngentir itu dibayangkan untuk solah tingkah masyarakat Dukuh Bangrejo yang waktu itu memang sangat kesulitan. Memang untuk cerita itu memang masyarakat Bangrejo itu berkumpul ke sana kemari bagaimana untuk mendapat keselamatan, bagaimana untuk mendapat rezeki. Ya, maka dari itu memang ada wasit dari Pepunden itu untuk mendirikan tari jangkrik ngentir, dan tari jangkrik ngentir itu disamakan dengan tingkah semua warga Dukuh Bangrejo yang untuk mencari keselamatan, meloncat ke sana kemari, dan itu diawali dari meletusnya Merapi juga sampai itu semua untuk mendapat keselamatan, yaitu alhamdulillah untuk pendirian tari jangkrik ngentir itu bersamaan dengan diresmikan Dukuh Bangrejo yang menurut cerita itu juga diresmikan dari Bapak Bupati, dari Bapak Bupati Boyolali itu. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih aktif untuk tari jangkrik ngentir, walaupun dulu sempat macet kurang lebih 7 tahun, dan itu juga 7 tahun itu memang untuk masyarakat Bangrejo juga sangat merasakan gimana waktu 7 tahun itu jangkrik ngentir tidak dipentaskan, walaupun itu memang cuma tiap 1 tahun sekali, yaitu untuk sadranan saparan. Nah, maka dari itu suatu itu memang berembuk lagi semua masyarakat
menyimpulkan bahwa seni jangkrik ngeder harus dipentaskan tiap bulan Sapar maupun Sadranan Saparan, yaitu tanggal 14, 15 atau 16 bulan Sapar. Itu yang kami pahami tentang cerita seni jangkrik ngeder, dan itu juga semua ceritanya sudah diarsip di buku yang sudah tertulis. Dulu yang minta cerita itu Bapak Eko, suatu dosen. Niku ngoten. Ya, kalau bahasanya bahasa Jawa ya campur. Kok seni jangkrik ngeder niku mboten dinamakan hiburan. Seperti niku dinamakan seni sakral. Niku soalnya wonten niku mboten saged dikembangkan. Carane mboten saged ditambahi. Mboten saged ditambahi. Terus niku pentasnya niku mung pentas pendak tahun. Ngoten. Menawi teng Bangurjo, kecuali digunakan kalih pemerintah, ditangkap kalih masyarakat niku sing remen. Mula niku diwastani seni sakral niku soalnya niku kaitan kalih pepunden. Dados niki kaitan kalih pepunden, nggih kaitan kalih sesepuh-sepuh zaman ingkang sampun rumampah ngoten niku. Dados niku mboten kenging ditambahi. Terus make kok seni niku niki kurang patut, kok mung papat. Niku ajeng ditambahi arak-arak ngoten nggih mboten patut. Soalnya niku nggih niku pun diwastani seni sing sakral. Nggih. Jumlah pemain niku wonten 8. Nek reog sekawan. Ini selain niku nggenepi kalih tradisi ngoten. Nek enten pentul, enten tembem, enten emban, enten ledek niku. Dados niku sing sekawan niku werna sekawan. Niku sebagai lucu-lucu. Terus nek sing sekawan niku medali sareng. Mung maine niku saged sareng terus mangke kalih-kalih ngoten carane niku. Dados niku sing pertama ngoten Pak. Sing pertama sekawan sareng maine sami ngoten. Ini mangke sing pun ping kaliyan niku dados niku Batak pun main piyambak. Niku rontek main piyambak. Carane main nggih pun piyambak. Nah, masalah olahraga niku menurut kemampuan terus pemainnya sekawan niku jelas danten. Nah niku enten ledek. Ledek niku nggih mboten ledek wedok. Ning nek kostume wedok, Topeng wedok. Topeng wedok ning tiyang nggih tiyang jaler. Dados danten jaler. Alat musik yang digunakan itu hanya bende 3 dan truntung. Itu musiknya. Kalau kostum, nek kostum niku nggih sebentuknya niki tadi nggih surjan ngagem srimpang, kerah bulu, dan setut, jarik, dan sekakuluk dan sebagainya. Ya dapat kalau warna, nek kalau warna itu dapat gonta-ganti karena sebetulnya ya sama begitulah. Tembang tatapan wonten, terus niku sareng main wonten. Nyanyian niku nggih mboten saged
Nyanyian ini buatan slider, buatan pelok nyanyian ini gimana? Nggih, seperti ini pelok. Karena buat nadanya niku pripun ngaten kula nggih mboten saged ngarani. Nggih. Nek sedaya niku pantun. Dados pantun usaha nggih pantun pengeluh hati kalau kinten niku ngoten niku. Nah niku nyanyian sing sedaya niku ngangge kadose ngangge napa nggih barang sing wani niku gatos danten. Tiap main niku wonten sesaji niku nggih enten napa nggih besi dhateng makam Ibu Pundan lajeng pasang saji nah pun pasang saji niku lagi main wernine sajen niku pinten-pinten menawi sadangan sapar nggih niku sing kula critake niku enten panggang enten sekul wuduk nggih sekul wuduk niku sego beras dikrambeli terus niku enten jongkong srintil enten wedang bubuk wedang susu wedang kopi godhong niku enten rujak degan enten wedang gadap serep dados niku enten godhong kopi wantah enten godhong dadap serep wantah enten rujak degan enten kopi enten wedang susu nggih enten sing bening niku enten pisang tumbasan peken pisang sak lengkape nggih kalawija nggih enten apa jenang niku werna pinten-pinten terus enten sego kepsar enten kuwi werni paling kathah jadi enten srabi toyo sekar dados niku kangge saparan menawi saparan ngoten niku ngangge pembikaan ngoten dados ajeng pentas niku sesaji nggih undangan buka nek ajeng pentas niku ngoten dadi niku le diwastani seni sakral niku ning ngoten nggih. Semisal kangge nyuwun dhateng Allah Taala niku kangge ganjarane niku nggih dikintenke pepundhen nggih kangge nyuwun dhateng Allah Taala nyuwun keselamatan ketentreman demi masyarakat dusun Bangrejo. Kelancaran disuwun niku keselamatan kelancaran ketentreman masyarakat Bangrejo niku karepe sedaya niku diparingi usahane diparingi lancar diparingi slamet napa sing niku saking karepe menungso nek masalah nggen laksana ngoten niku Gusti Allah sing ngressanake ngoten niku nek kalau dulu masih muda ya seni tari yang sudah tua itu tempat di musik teruntung. Selain itu ya orang tua sebagai pendorong sebagai penguat atau pendorong anak-anak supaya semua jalannya lancar. Ya semuanya
semuanya menguasai. Dari ya dapat, musik ya dapat. Ya memang untuk kejelasan itu memang paling saya ini memang untuk tari jangkrik ngeder semua menguasai. Itu juga tari maupun untuk untuk iringannya. Itu semua menguasai semua. Walaupun sekarang udah tua ini, sekarang yaitu cuma yang untuk iringan teruntung. Tapi kalau dunia itu ya juga bisa jadi rontek bisa juga, jadi misalnya tembem juga bisa, bentul juga bisa, batak bisa, semua bisa. Tapi karena dikarenakan waktu ini Pak saya ini udah agak tua, untuk tenaga udah tidak mampu, itu sekarang cuma untuk iringan teruntung. Dan juga alhamdulillah ini warga kami sudah bisa mengembangkan, yaitu untuk anak-anak itu sudah bisa belajar untuk melanjutkan semua yang diinginkan oleh orang tua yang zaman dahulu, itu yaitu melanjutkan seni jangkrik ngeder itu. Masalah seni niku tiap minggu niku tetap latihan malam Kamis. Niku berjalan seni. Kalau sejarah anak saya sudah tahu, ponaan saya ini ya yang lebih tahu lagi. Nah, masalah lain-lain itu peminatan. Kalau anak-anak itu minat ya siap, kalau tidak minat niku betul kan. Niku masalah lain-lain niku Pak. Nah, masalah seni niku semua sudah. Masalah sejarah sudah kita kasihkan pada ponaan, pada anak. Nek saya mari niku, nek niku masalah nggih joget. Ngen tari niku luwih Sulit. Sukar. Lah ngen tari niku luwih sukar. Luwih angel ngoten. Carane angele mboten purun niku mboten. Angel do nganu Cara geraknya, pripun? cara geraknya. Angkane niku kula pola. Ini anak niku ajeng utara sing kula ulang niku ajeng pola kados kula mboten saged. Ngoten niku. Niku ngangge karakter. Nek masalah joget niku ngangge karaktere piyambak. Dados niku ngangge karakter. Pahami pripun joget. Dan nek sing pahame kok nganu pripun ngoten nggih. Ora ngoten niku. Nek antuk sing karaktere kok polahe mboten niku mboten saged sami. Jane ngene ngangge karakter piyambak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Saya nama Dr. Eko Wahyu Brihantoro, Sarjana Seni, Magister Seni, akademisi dari ISI Surakarta. Saya lahir tanggal 17 November tahun 1969 dari kota Sragen. Saya ada keterkaitan dengan kelompok kesenian tari rakyat Jangkrik Ngendir ini terkait dengan riset saya tentang tari rakyat yang tertua di Kabupaten Boyolali. Tari rakyat Jangkrik Ngendir itu dimulai dengan adanya sebuah permasalahan meletusnya Gunung Merapi atau erupsi Gunung Merapi tahun 1954. Keberadaan masyarakat desa Jerakah ini selalu berpindah-pindah karena situasi kondisi erupsi Gunung Merapi. Dari perpindahan masyarakat itu yang juga berkelompok, mereka ada keterkaitan dengan cinta tanah airnya atau kampung keberadaan semula sebelum erupsi. Ketika erupsi berhenti, mereka akan kembali menggarap sawahnya. Kemudian ketika meletus kembali, mereka mencari tempat perlindungan yang lebih aman dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Hal itu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk segera meninggalkan tempat, namun karena cinta dengan tanah kelahirannya, cinta dengan asal-usulnya, masyarakat Jerakah tidak mau meninggalkan begitu saja. Akhirnya untuk memperingati, untuk mengingat sesuatu yang sangat terkenang dalam hidupnya, masyarakat Jerakah membuat kesenian rakyat yang dinamakan Jangkrik Ngendir. Nah, pada umumnya jangkrik itu ngerik, bukan ngendir. Tetapi nama ini keterkaitan ada hubungannya dengan frekuensi alam terkait dengan frekuensi tabuhan iringan atau bende itu sendiri. Sedangkan nama jangkrik itu karena perpindahan mereka yang lompat sana lompat kemari, berpindah-pindah dengan cara mencari keselamatan itu, masyarakat Jerakah menafsirkan seperti halnya kehidupan atau gerak-gerik jangkrik atau binatang jangkrik. Ini terkait dengan Jangkrik Ngendir. Kemudian keterkaitannya dengan pola gerak ada yang sangat khusus berbeda dengan seperti kesenian jaranan yang lainnya, akan berbeda karena di situ ada gerakan kaki yang nyutang atau bergerak seperti lompatan kaki jangkrik. Ini yang saya temukan di situ, walaupun ada beberapa hal gerakan penari jaranan pada umumnya seperti nyigarodo, pandir, sirikan itu ada, namun ada yang ciri khasnya muncul di gerakan kaki yang nyutang itu. Terkait dengan adanya kostum misalkan begitu, kostum baku dari 4 penari penunggang kuda itu menggunakan 2 warna, merah dan hitam. 2 warna itu dalam budaya Jawa dinamakan perpaduan warna alas kobong. Seperti halnya dengan adanya erupsi Merapi, pasti hutan Gunung Merapi akan terbakar, yang menjadikan banyak arang yang tertinggal di wilayah lereng Gunung Merapi. Terkait dengan properti kuda, kuda diambil atau dipilih oleh masyarakat Jerakah sebagai etos kerja mereka
seperti etos kerja kuda yang seperti tidak mengenal lelah. Sudah saya sampaikan bahwa perpindahan penduduk yang beberapa kali terjadi itu, mereka tidak akan mengenal lelah untuk mempertahankan hidupnya. Sebagaimana terkait dengan properti yang dipegang, ada pedang, ada tombak yang menggunakan bendera merah. Bendera merah simbol keberanian, tombak dan pedang sebagai simbol tegaknya pendirian mereka untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan keberadaan wilayahnya yang tercinta. Maka tombak yang ada mata tombaknya di bagian atas, sebagaimana itu adalah kepala mereka yang mempunyai pemikiran, keberanian yang warnanya emas, yaitu sesuatu yang luar biasa untuk dilakukan atau ditegakkan dengan simbol landean atau batang tombaknya itu. Terkait dengan kostum dari yang dipakai kepala atau kuluk kanigoro. Kuluk kanigoro itu pada dasarnya mahkota raja. Di sana ada 8 arah yang ada di atas, menimbulkan sebuah kekuasaan atau rata ruang, yaitu 8 penjuru mata angin. Kemudian satu yang lurus ke bawah, bahwasanya adalah suatu tugas dari Yang Maha untuk memayu Hayuning Bawono atau menyelamatkan dunia. Itu yang dipilih, bahwa mereka masyarakat Desa Jerakah itu sebagai pemimpin atas dirinya sendiri untuk menegakkan memayu Hayuning Bawono itu sendiri. Kemudian ada beberapa tokoh yang lain yang menggunakan topeng atau kedok, ada warna hitam, putih, kuning, seperti itu, simbol dari jiwa-jiwa mereka yang terkait dengan mutmainah, alwamah, supiyah, dan amarah. Jadi 4 simbol itu disimbolkan oleh beberapa penari yang ada di luar itu, yang mereka ada yang penari menggunakan topeng putri, yang sebetulnya mereka laki-laki. Itu simbol bahwa hanya satu seorang ibu atau simbol ibu pertiwi atau tanah kelahiran yang mereka harus dijaga, diajak ke sana kemari, digandeng dalam proses gerakannya seperti itu. Kemudian ada yang membawa sabit, bahwa etos kerja mereka untuk berkaitan dengan alam itu sendiri, mereka akan membersihkan, mereka akan memanfaatkan dengan senjata atau properti sabit itu sendiri atau arit. Demikian terkait dengan beberapa penari yang ada, 4 penari berkuda, kemudian ada penari pendukung yang lainnya sebagai simbol yang terkait dengan kehidupan meletusnya Gunung Merapi saat itu. Sedangkan tembang yang dilantunkan itu dari Serat Centini jilid 4 atau tembang Raras Amongrogo. Kalau ditelisik Serat Centini itu sebetulnya cerita tentang Senggama atau Kamasutra Jawa. Namun dari masyarakat Jerakah sendiri meyakini bahwa tembang itu ada kaitannya dengan kehidupan mereka saat itu. Maka saya mencari di mana letak keterkaitan antara yang sebenarnya ini adalah suluk tembang Raras ini menceritakan tentang Senggama namun terselubung. Misalkan saya angkat sabilillah, mereka akan berangkat dengan fil sabilillah, dengan niat ina amalu biniatnya membela sebuah kebenaran, yaitu mempertahankan hidup tadi. Kemudian ada di tengah-tengahnya ada tembang nitih turonggo utawi kepel, slebrak wungu, sineblak buntutin jendir. Sebetulnya itu makna filosofi terkait dengan Senggama. Namun ini ternyata bahwa kehidupan Senggama itu adalah sebuah keberhasilan hidup di dunia untuk mempertahankan keberlanjutan hidupnya. Nah, yang saya ambil dari makna filosofi tembang itu sendiri, akhirnya keterkaitan dengan perjuangan masyarakat Jerakah untuk mempertahankan hidupnya, melangsungkan kehidupannya, sejarah kehidupannya,
Ini terkait dengan sebuah peristiwa yang itu harus benar-benar ada sebuah kebersamaan antara yang satu dan yang lainnya, antara diri manusia selaku mikrokosmos dan makrokosmos alam raya ini. Nah, maka ada simbol-simbol yang muncul kemudian ditafsirkan sebagai karya seni itu sendiri. Terkait dengan musiknya yang selalu ngungkung dengan 3 bendi itu, ada apa sebetulnya dengan 3 bendi itu? Ternyata dalam kehidupan manusia ini selalu terkait dengan 3 hal, ada depan, belakang, tengah, kiri, kanan, tengah, bawah, tengah, dan atas. 3 hal ini dilantunkan yang selalu ngungkung atau dung seperti halnya mereka menafsirkan bahwa ini suara jangkrik yang tidak ngerik tapi ngentir gitu. Kalau ngerik kan krik 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 krik. Nah, ini beda. Maka tabuhan itu selalu ngungkung itu seperti suara yang ngentir itu. Ini keterkaitannya dengan musik, keterkaitannya dengan kostum, keterkaitannya dengan beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Kami dalam mempelajari atau riset tentang kesenian rakyat, pasti di situ ada sesuatu yang tersimpan yang kadangkala generasi ini tidak mampu untuk menangkap. Mohon maaf, karena ada generasi yang terputus. Maka beberapa hal yang saya tanyakan kemarin terputus, tapi saya berusaha tetap untuk menemukan dari sisi lain, misalkan dari buku Suluk Tembang Raras itu sendiri. Ternyata ada di sana. Tapi dari masyarakat di Jerakah itu, ini Pak, asli tembangnya di sini berterkait dengan peristiwa yang kami lakukan, nenek moyang kami yang dulu berada di sini. Tapi ternyata saya cari ketemunya di Suluk Tembang Raras itu. Dan keterkaitan ini akhirnya kami akan di mana sih sebetulnya ada rahasia alam apa yang ini bisa nyambung, termasuk mereka tidak sadar sebetulnya milih warna kostum merah dan hitam itu tidak sadar adanya itu, misalkan begitu. Akhirnya saya harus menemukan ini dan memberikan sesuatu yang saya temukan kepada teman-teman di Jerakah itu sendiri. Dan dari pertemuan kami akhirnya saya diakui atau dianggap sebagai pembina dari teman-teman ini sampai sekarang. Nah, keterkaitan dengan etos kerja yang saya sampaikan seperti sifat kuda tadi, semangat mereka untuk mencari ekonomi itu tidak mengandalkan dari tari jangkrik ngendir, tidak, tapi jangkrik ngendir itu justru menjadi budaya mereka, menjadi sebuah keyakinan mereka. Sepertinya mau berangkat ke sini mereka sudah mengadakan upacara ritual sendiri, bahwa itu sesuatu yang diyakini mereka, peninggalan nenek moyang mereka harus meluhurkan nenek moyangnya, hasil karya nenek moyangnya, dia harus mempertahankan itu. Baik yang berwujud gerakannya, sampai hari ini saya tidak berani merubah juga. Kemudian ubur rampenya atau sarana prasarana ritualnya itu kami serahkan kepada saudara-saudara kami yang ada di desa Jerakah itu, yang menjadi kepercayaan mereka. Dengan adanya semangat mereka memiliki kesenian rakyat tari jangkrik ngentir, mereka memiliki sebuah kebanggaan tersendiri bahwa kesenian itu memang kesenian yang ditemukan tertua di Kabupaten Boyolali. Akhirnya semangat untuk bekerja, untuk membeli properti ini menjadi lebih kuat lagi. Ini yang saya temukan dari semangat teman-teman, etos kerja teman-teman dalam hal ekonomi, dalam hal kemasyarakatannya. Mereka seperti kita lihat tadi, beberapa pendukung yang mereka hanya menonton pun juga hadir. Dan kebiasaannya kalau pentas itu izin dulu di tempatnya Pak RT selaku pemimpin masyarakat, kemudian juga pamit juga
ke ketua kelompoknya di rumahnya ada pentas kecil-kecilan, bahwa itu sebagai bentuk izin kepada pemimpinnya. Nah, sikap yang seperti ini sebuah tata krama yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jerakah, bahwa mereka mempunyai pemimpin, mereka mempunyai atau leader, mempunyai ketua yang ini harus dipamiti walaupun dia pentasnya kecil-kecilan itu. Ini yang kami merasa bangga bahwa masyarakat pedesaan itu masih mempunyai etika yang luar biasa, mempunyai etos kerja terkait dengan semangatnya hidup dalam kehidupannya. Ini yang saya temukan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sumardianto, Kepala Bidang Budayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Terkait dengan perkembangan kesenian Jangkrik Kentir di Kabupaten Boyolali, bahwasanya tari Jangkrik Kentir ini merupakan tarian yang berdiri sudah lama, yaitu di tahun 1954 dan di pertunjukan pertamanya tahun 1957. Jadi sudah mengalami perkembangan yang cukup lama sampai sekarang masih bertahan. Salah satu yang diupayakan bahwasanya tarian Jangkrik Kentir ini adalah diadakan hampir setiap tahun, itu diadakan pentas terkait dengan acara Merti Desa di Desa Bangunrejo, Kelurahan Jerakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Ini setiap tahun diadakan itu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dalam hal ini untuk melestarikan, kami di program kami mengadakan yaitu Peduli Seni di Kabupaten Boyolali, yang mana dalam Peduli Seni ini kami menginventaris terkait dengan kelompok seni yang ada di Kabupaten Boyolali yang meliputi penelitian, kemudian data, kemudian penulisan dan dokumentasi, sehingga beberapa kelompok seni yang ada di Kabupaten Boyolali akan bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita pantau di aplikasi kami yaitu Peduli Seni Kabupaten Boyolali. Untuk menunjang kegiatan, bahwasanya pemerintah Kabupaten Boyolali terkait dengan kebudayaan akan senantiasa melestarikan. Kita di beberapa daerah nanti di tahun ini ada beberapa upacara adat yang kita support. Beberapa kegiatan yang kita support di Kabupaten Boyolali untuk kegiatan upacara adat ada di Kirap Tumpeng Agung di Desa Kebon Agung Wonosegoro, kemudian ada di Desa Kauman, kemudian kemarin ada kirap di Desa Sumbung, kemudian di Selo juga ada Temu Tirto, kemudian Tok Babon di daerah Selo. Kemudian untuk ini mungkin nanti kita ke depan di Jerakah akan kita adakan upacara seperti itu, kita support dari bantuan dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan perkembangan kesenian, terutama Jangkrik Kentir, mungkin ketika memerlukan bantuan dan sebagainya akan kita support terkait dengan dana yang kita sediakan di Kabupaten Boyolali. Bahwasanya di Kabupaten Boyolali itu setiap tahunnya mengelontorkan bantuan kepada kelompok seni, ke masing-masing kelompok seni itu 10 juta, dan tahun ini ada 30 kelompok seni yang kita siap bantu. Untuk kedepannya kita akan support terkait dengan kegiatan-kegiatan Jangkrik Kentir seperti nanti upacara yang dilakukan setiap tahun yaitu upacara Merti Desa akan kita support. Kemudian kita juga ikutkan Jangkrik Kentir dalam kegiatan-kegiatan yang adakan di Kabupaten Boyolali seperti Festival Merapi Merbabu yang senantiasa kita laksanakan, atau mungkin juga diikutkan dalam Festival Tarian Rakyat di Kabupaten Boyolali. Kemudian akan kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda yang secara normatif, secara aturan itu sudah sesuai karena berdirinya sudah hampir 70 tahun yang lalu. Seperti itu. Semoga nanti usulan kita bisa diterima dan menjadikan Jangkrik Kentir sebagai warisan budaya tak benda di Kabupaten Boyolali. Terima kasih.